Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiqul Al-Faruq dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifid Zaki dari kelompok 8. Secara historis, konsep makomat diduga muncul pada abad pertama Hijriah ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Yang memperkenalkan konsep tersebut adalah menantu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditemukan dalam satu informasi bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepadanya mengenai soal iman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa iman itu dibangun atas 4 fondasi, yaitu kesabaran atau as-sabru, keyakinan atau al-yakinu, keadilan al-adul, dan perjuangan al-jihadu. Dan masing-masing fondasi tersebut mempunyai 10 tingkatan atau makomat. 17 hal ini setidaknya menjadi bukti kuat bahwa sumber tasawuf sudah dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW dalam perkembangan selanjutnya. Konsep makomat dan ahwal ini merupakan salah satu konsep tasawuf yang pada gilirannya mendapat perhatian yang serius dari para sufi. Para sufi kemudian membuat beberapa definisi dan tingkatan makomat yang berbeda-beda. Para sufi juga membuat beberapa definisi berkenaan dengan ahwal dan bagaimana mengenai proses dari konsep-konsep tersebut. Adapun tujuan dari pembuatan konsep makomat atau ahwal oleh para sufi adalah sebagai gerakan atau perilaku untuk mencapai kesempurnaan menuju Tuhan secara sistematik berdasarkan konsep makomat, dan hal ini maka para sufi dapat memberikan suatu aturan yang dapat dijalankan oleh pengikutnya sehingga jalan menuju Tuhan menjadi mudah. Salah satu sufi yang menjelaskan mengenai makomat dan ahwal adalah Al-Quraisy yang terkandung dalam mahakarya Al-Risalah Al-Quraisyah. Menurutnya, makom adalah tahapan adat atau etika seorang hamba dalam rangka mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai upaya yang diwujudkan dengan suatu pencarian dan ukuran tugas. Makom ini merupakan tempat di mana harus dilalui oleh para sufi secara berurutan. Oleh karena itu, Al-Quraisy mensyaratkan bahwa tidak boleh bagi seorang sufi melewati satu makom sebelum makom sebelumnya terpenuhi. Perjuangan menapaki makomat ini setidaknya terlukiskan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa ruh itu ibarat pasukan yang dimobilisir. Kesungguhan hamba dalam melewati makomat ini yang kemudian akan menentukan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ahwal bagi as-saraj adalah apa-apa yang bersemayam di dalam hati dengan sebab zikir yang tulus. As-saraj juga mengatakan bahwa pendapatnya sama dengan yang dikatakan oleh Al-Junaidi bahwa ahwal terletak di kalbu yang tidak kekal. Artinya bisa ada dan bisa tidak ada. Senada dengan perkataan Al-Quraisy di atas, Al-Syarat menyatakan bahwa ahwal merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperoleh melalui ibadah, riyadhah dan mujahadah. Sampai itu, makomat yang disusun oleh Ibnu Athaillah mencakup makom yang disepakati oleh kalangan sufi. Sistematika makomat yang disusun oleh Ibnu Athaillah ini tercantum dalam salah satu kitabnya At-Tanwir fi Isqat. 1. At-Taubat. Taubat merupakan makom pertama dan paling utama yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan sufi menjadikan taubat sebagai perhentian awal di jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai taubat ini banyak para sufi yang mempunyai definisi yang bermacam-macam. Al-Junaidi mendefinisikan taubat sebagai upaya untuk tidak mengulangi dosa pada masa sekarang. Sufi lainnya seperti Syekh Syahal menyatakan bahwa taubat adalah hendaknya seorang ingat akan perbuatan dosa yang telah ia lakukan. 2. As-suhud.
zuhud merupakan makom yang penting yang harus dilewati oleh para sufi dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diketahui bahwa makom zuhud pernah menjadi suatu gerakan massal umat Islam pada abad pertama Hijriah sebagai gerakan protes kepada para birokrat yang kaya. Gerakan zuhud ini dipimpin oleh seorang sufi yang masyhur, yaitu Hasan al-Basri. Ada beberapa definisi mengenai zuhud. Di antaranya disebutkan oleh Imam Ali bahwa zuhud adalah hendaklah seseorang tidak terpengaruh iri hati terhadap orang-orang yang serakah terhadap keduniawian, baik dari orang mukmin maupun orang kafir. Adalah syukur. Al-Mahsubi berkata bahwa syukur adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang karena rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ketika seseorang berterima kasih atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diberikan nikmat yang lebih besar bagi orang yang telah mampu menjalankan ini secara istiqomah. Maka ia telah berada pada makom syukur. Rasa syukur merupakan pintu untuk memperoleh kebahagiaan yang lebih besar dan lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim, seandainya kamu bersyukur, pastilah kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dalam menjelaskan apa itu syukur, Ibnu Athaillah mengutip pendapat Al-Junaidi mengenai syukur. Al-Junaidi mengatakan bahwa syukur adalah kamu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu, pada makom ini seseorang tidak hanya menyatakan rasa terima kasih atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun lebih dari itu, seseorang dalam makom ini harus selalu menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada aktivitas yang positif yang selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 6. At-tawakal atau berserah diri. Al-Junaid menyatakan bahwa hakikat tawakal adalah merasa bahwa ada dan tidak adanya sesuatu itu semata-mata merupakan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah, sesuatu menjadi ada. Syekh Sahal menambahkan bahwa setiap keadaan mempunyai sisi depan dan sisi belakang kecuali tawakal. Karena sesungguhnya tawakal itu hanya mempunyai sisi depan saja dan tidak mempunyai sisi belakang. Maksudnya seorang hendaknya bertawakal hanya karena Allah, bukan yang lainnya. Lebih lanjut lagi, inti yang terdalam bahwa tawakal adalah meninggalkan segala usaha yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi Ibnu Athaillah memberikan definisi tawakal sebagai suatu sikap yang menyerahkan kendali kepada Allah dan bersandar segala urusan kepadanya, sehingga pada makom ini seseorang tidak akan ikut campur dan pasrah atas segala ketentuannya. Namun demikian Ibnu Athaillah bukan berarti menganjurkan paham Jabariyah, namun ia membedakan bagian yang menjadi tanggung jawab hamba dan tanggung jawab Allah. Makom tawakal ini mempunyai hubungan yang erat dengan makom yang di atasnya, yaitu makom ar-ridho. 7. Al-hub atau cinta. Dalam beberapa sistematika, makom cinta ada menyebutnya sebagai hal bukan bagian dari makomat. Namun Ibnu Athaillah memasukkan makom cinta ke dalam sistematika makomat. Dalam makom cinta ini, seorang pecinta akan tenggelam dalam cintanya dan menyerahkan segala pilihan kepada kekasihnya. Pilihan sang kekasih adalah pilihannya. Dengan demikian, pada makom cinta ini seseorang akan selalu menerima segala aturan yang ditetapkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Seseorang yang berada di makom ini telah merasakan kosong dari segala apapun selain Allah. Kesenangannya ia peroleh ketika berzikir, memuji dan berdialog dengan Allah. Di antara sekian banyak sufi yang berada pada makom ini adalah sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah. Dalam sebuah syairnya yang terkenal, yang mengatakan kekasih itu hanya engkau yang kucinta, beri ampunlah kepada membuat dosa dan yang kehadiratmu, engkau harapan kebahagiaan dan kesenanganku, hati telah enggan mencintai selain darimu. Adalah ar-ridho. Syekh Zunnun al-Misri berkata bahwa itu adalah keadaan hati seseorang yang selalu merasa bahagia dengan apa-apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Sedangkan bagi Ibnu Athaillah, makom ridho adalah sikap seseorang dalam menampik sikap bercampur terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya,
orang yang ridho telah merasa cukup dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Bagaimana mungkin ia akan ikut mengatur bersamanya sementara ia telah meridhoi pengaturannya? Makom ini adalah makom yang paling tinggi dalam sistematika makomat menurut perspektif Ibnu Athaillah. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.